kami persilahkan. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi pihak Tamir atau panitia Ramadan Masjid Jami Al Inayah. Yang kedua, untuk kajian sore menjelang waktu berbuka puasa akan dilaksanakan setiap hari Jumat dan Ahad di Masjid Jami Al Inayah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, yang mana akan dimulai pada pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai. Monggo kepada jamaah sekalian informasi sekaligus undangan untuk bisa turut hadir dalam kajian tersebut. Informasi yang ketiga, untuk pelaksanaan salat tarawih dan subuh, imam dan penceramah tarawih malam ini insya Allah akan diisi oleh beliau Al-Ustadz Wahid Hardi SD Hafizahullah Ta'ala, dan imam dan penceramah subuh besok insya Allah akan diisi oleh beliau Ustadz Fadli Gugul MAG Hafizahullah Ta'ala. Informasi yang terakhir, jadwal imsakiyah, waktu imsak jatuh pada pukul 04.23 WIB. Untuk azan subuh jatuh pada pukul 04.33 WIB. Azan maghrib jatuh pada pukul 18.05 WIB. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ustadz Wahid Hardi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka dari itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, maka agar ibadah kita bisa kita kerjakan dengan maksimal sehingga bisa mendapatkan ganjaran yang banyak, maka ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Persiapan yang pertama adalah persiapan hati. Maksudnya apa? Maksudnya hendaknya hati kita ketika berjumpa dengan bulan Ramadan itu dengan hati yang lapang, hati yang gembira, hati yang senang, ya, bukan dengan hati yang penuh beban. Maksudnya penuh beban itu bagaimana? Ketika bulan puasa tiba-tiba ngedumel atau batin poso meneh, ya, raiso mangan, raiso ngudut, ya. Akhirnya ini menjadi beban bagi dirinya. Atau sebagian orang, wah, bulan puasa ini bulan di mana pendapatan saya nanti berkurang, ya. Maka kalau seorang itu menjadikan bulan Ramadan itu sebagai beban, puasa itu sebagai beban, maka dia tidak akan bisa maksimal dalam beribadah. Maka dari itu yang pertama, persiapkan hati kita agar hati kita itu lapang dalam menerima bulan Ramadan. Ya, insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, persiapan ya ilmu, ya. Artinya kita beribadah di bulan Ramadan itu didasari dengan ilmu, ya. Kita buka kembali ya buku pelajaran tentang bulan Ramadan. Kita buka kembali fikih-fikih berkaitan dengan puasa sehingga kita tahu, oh ini ternyata bisa membatalkan puasa. Oh ini ternyata bisa mengurangi pahala puasa. Nah, jangan sampai puasa kita sia-sia. Ya, sudah capek-capek puasa, ternyata kita melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, sehingga apa yang kita dapatkan hanya haus dan lapar saja. Ketika kita membaca buku-buku fikih berkaitan dengan bulan puasa, kita tahu, oh ternyata ini adalah hal-hal yang dianjurkan ketika berpuasa. Maka semakin kita mengetahui banyak hal tentang ilmu berkaitan dengan puasa, maka ibadah yang kita lakukan itu bisa maksimal. Ganjaran yang kita dapatkan itu juga semakin besar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah katakan,
Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak akan sama. Maka orang yang punya ilmu tentang bulan Ramadan dengan orang yang tidak punya ilmu tentang bulan Ramadan pasti akan berbeda. Hasilnya akan berbeda. Maka dari itu hendaknya kita persiapkan bulan Ramadan dengan ilmu sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, adalah persiapan berkaitan dengan amal. Untuk amal soleh itu banyak sekali, ya. Namun ada satu hal yang ingin ditekankan, yaitu amal soleh berkaitan dengan taubat. Ya. Kenapa kita harus bertaubat? Karena kita manusia. Ya. Kenapa kita harus bertaubat? Karena kita manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya, beliau mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan dosa. Di sini manusia semua bukan? Ya, manusia semua ya. Maka normal, wajar kalau kita berbuat salah. Tapi orang yang berbuat salah itu harus bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan, wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu orang yang mau bertobat. Ya, maka persiapan amal, ya, yang ingin ditekankan, hendaknya kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, kok kenapa persiapan amalnya itu tobat? Ya, tentu Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika bulan Ramadan pasti ingin melakukan banyak kebaikan. Benar tidak? Benar. Normalnya orang, ya, itu pasti ingin melakukan banyak-banyak kebaikan. Kita bicara normalnya orang, ya. Namun ada hal yang bisa menghalangi dari kebaikan tersebut, ya. Penghalang terbesar seseorang ketika ingin melakukan kebaikan itu adalah dosa dan maksiat. Itu penghalang terbesar. Kenapa kok malas ke masjid? Kenapa kok malas baca Quran? Kenapa kok malas ibadah? Maka di antara sebab terbesarnya, kenapa? Karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sehingga obatnya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jika seorang hamba itu melakukan sebuah dosa, maka di hatinya akan diberikan titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Ketika dia berhenti dari melakukan dosa tersebut, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka titik hitam itu dicabut dari hatinya. Wa in ada ziha fiha. Tapi kalau dia ulangi, kemudian dia terus tambah, ya, maka titik hitam itu semakin banyak. Ya, hatta ta'luwa qalbahu, sampai hatinya menghitam. Wa huwa ar-ranu alladzi dzakarallahu, dan itu adalah ar-ran yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, tapi itu adalah ron yang menutupi hati mereka. Sebabnya apa? Karena perbuatan yang mereka lakukan. Maka semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin hitam hati kita. Dampaknya apa? Dampaknya menerima nasihat sulit, untuk diajak taat itu susah, diajak ibadah itu susah. Itulah akibat dosa dan maksiat. Maka solusinya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya kita tahu syarat-syarat diterima taubatnya. Di antaranya yang pertama, syaratnya harus ikhlas. Ya, taubat itu termasuk amal soleh, dan di antara syarat diterimanya amal soleh itu harus ikhlas. Ya, ada orang yang ya dulunya mencuri, kemudian sekarang tidak jadi mencuri. Oh, orang menganggap sudah taubat. Ditanya, kenapa kok sekarang tidak mencuri lagi? Sekarang nyuri itu susah, di mana-mana ada CCTV. Nah, ini taubatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi karena apa? Takut CCTV. Maka orang yang taubatnya ikhlas itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syarat yang kedua adalah berhenti dari melakukan dosa. Maka saat itu juga kalau dia ingin taubat, dosa yang dia lakukan ini harus dihentikan. Kemudian syarat yang ketiga, ada perasaan menyesal dalam hati. Artinya dia merasa berdosa, merasa bersalah, merasa berbuat jelek, telah
melakukan dosa tersebut. Jadi di dalam hatinya ada perasaan menyesal. Kemudian syarat yang keberapa tadi, Bu? Syarat yang keempat, ya, punya tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut, ya. Punya tekad kuat. Jadi untuk yang keempat ini tidaklah disyaratkan seseorang itu tidak mengulangi dosa, tidak, tapi punya tekad kuat. Jadi selama orang itu punya tekad kuat untuk tidak melakukan dosa, maka insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas bagaimana kalau dia mengulangi dosa? Maka yang harus dia ulangi adalah bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulangi dari syarat 1 sampai syarat keempat. Jika terpenuhi maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu adalah syarat taubat yang harus kita lakukan kalau kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas bagaimana kalau kita berbuat dosa kepada sesama manusia? Maka syarat taubatnya 4 yang tadi ditambah 1. Ya. Yang 1 itu adalah minta maaf kepada manusia yang pernah kita berbuat dosa. Ya. Dosa sesama manusia itu cuma seputar 3 hal saja. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, "Kullul muslimi 'alal muslimi haramun." Setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu haram, artinya terlarang. Yang pertama, damuhu. Ya, berkaitan dengan darah, tidak boleh seorang muslim menumpahkan darah muslim yang lain. Tidak boleh memukul muslim yang lain, menendang muslim yang lain, melukai tubuh muslim yang lain. Ya, ini tidak boleh. Kalau dulu pernah tawuran, ini minta maaf. Boleh jadi belum dimaafkan, ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan wamaluhu, dengan harta seorang muslim, ya. Maka tidak boleh kita mengambil harta seorang muslim dengan cara yang tidak benar, ya. Boleh jadi dulu jualan, ya, belinya sekilo cuma dikasih 800 gram, ya. Harusnya kembaliannya 2.000 cuma dibalikan 1.000. Nah. Dulu pernah beli gorengan darmaji, dahar limo ngaku siji. Nah, ini berkaitan dengan harta seorang muslim, ya, maka tidak boleh, harus minta maaf, harus dikembalikan hartanya. Kemudian yang ketiga, wa'irduhu, kehormatan seorang muslim. Boleh jadi dulu pernah menjelek-jelekan seorang muslim, menghina seorang muslim, mencaci maki seorang muslim, ya, ngerasani seorang muslim, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Maka kalau kita pernah berbuat salah kepada muslim, hendaknya kita minta maaf. Maka dari itu hendaknya kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya apa? Tujuannya agar ibadah yang bisa kita lakukan bisa maksimal, agar penghalang kita malas ibadah itu dihilangkan. Dosa dan maksiat itu dihilangkan dengan taubat. Maka ini adalah persiapan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua pada bulan Ramadan tahun ini, dan semoga Allah terima amal soleh yang kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.